Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi singkat tentang bagaimana negara Indonesia menghadapi VUCA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Medina Firdavidia dengan NPM 9361 dan anggota kelompok saya lainnya ada Iqbal Fauzi dengan NPM 9349, Siti Jamilah dengan NPM 9352, Intan Nuraziza dengan NPM 9357, Panji Maulana Firdaus dengan NPM 9392, Muhammad Sadam Ramdhani dengan NPM 9409. Dan berikut kita akan masuk ke presentasi materinya. Pada zaman kerajaan, di Indonesia mengalami sebuah anomali atau volatility yang merupakan sebuah situasi di mana negara Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak menentu, seperti sistem kerajaan yang tidak mampu bertahan sampai sekarang. Runtuhnya sistem kerajaan yang menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahan pada saat itu disebabkan oleh datangnya para penjajah. Belanda yang telah menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad memiliki pengaruh besar dalam perubahan tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem kerajaan dan kegiatan ekonomi. Pada zaman kerajaan, perekonomian di Indonesia cukup baik karena banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk berdagang atau sebagai sumber ekonomi. Namun, semenjak kedatangan penjajah, eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi perekonomian pada zaman kerajaan saat itu. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, terjadi yang namanya tanam paksa atau kultur stelsel, yang merupakan sistem yang mengharuskan rakyat Jawa melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah, yang membuat waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah kolonial, dan hal ini pun sangat merugikan Indonesia. Hal ini dapat disebut sebagai bentuk volatility karena masuknya penjajah ke Indonesia pada saat itu merupakan situasi yang tidak terprediksi sebelumnya, yang dapat menyebabkan sebuah perubahan pada masa itu. Namun, rakyat Indonesia pada saat itu dapat menangani sebuah volatility dengan dimulainya kaum liberal yang ingin mengganti kebijakan kultur stelsel dengan kebijakan liberal. Dimulai dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang dimana undang-undang ini memberikan keamanan dan kebebasan para pengusaha swasta di Jawa terjamin. Hanya orang Indonesia yang dapat memiliki tanah, tapi apabila orang asing ingin mengambil keuntungan dari tanah tersebut, orang-orang asing tersebut diperbolehkan untuk menyewa dari pemerintah selama 75 tahun, dan dari pribumi bisa menyewa antara 5 sampai dengan 20 tahun. Undang-undang ini dengan jelas memberikan perubahan yang lebih baik kepada Indonesia pada masa itu dibandingkan pada saat Indonesia melakukan kultur stelsel. Selanjutnya ada uncertainty. Pada masa sebelum kebangkitan nasional, kedatangan penjajah selama berabad-abad adalah penyebab terjadinya keterpurukan pada rakyat Indonesia. Kedatangan penjajah mengakibatkan rakyat Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak akibat diberlakukannya berbagai kebijakan Belanda yang sifatnya otoriter. Uncertainty atau ketidakpastian adalah ketika kita sudah mengetahui hubungan sebab akibat namun belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Awalnya pada masa ini kebijakan politik etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi penyimpangan politik balas budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Pada masa kebangkitan inilah rakyat Indonesia dapat mulai mengubah uncertainty menjadi sebuah solusi baru yang dapat memajukan negara. Pendirian Budi Utomo adalah langkah bagi rakyat Indonesia untuk mengubah sebuah ketidakpastian menjadi suatu hal yang dapat dilakukan demi bangsa. Pendirian Budi Utomo tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya politik etis di masa pemerintah kolonial Belanda. Belajar dari sistem pendidikan politik etis, pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi sekolah lamanya yang bernama Stopia, dan di depan para mahasiswa sekolah kedokteran itu, Wahidin menyerukan agar mereka membuat organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Sutomo, salah seorang mahasiswa yang mendengar ide tersebut, tertarik untuk menjalankannya. Dalam kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908, terbentuklah tujuan utama Budi Utomo, yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat.
Fokus organisasi Budi Utomo kemudian adalah pengembangan generasi muda di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sejak kehadiran Budi Utomo dan organisasi lain, perlawanan melawan penjajah lebih terorganisir dan mengedepankan nasionalisme Indonesia. Selanjutnya ada kompleksiti. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia pada masa itu menjadi salah satu pelopor gerakan non-blok dan keluar dari keanggotaan PBB. Akibat dari keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia mengalami keterkucilan diplomatik oleh negara-negara Asia Afrika. Kompleksiti yang terjadi pada Indonesia pada masa ini adalah situasi di mana negara Indonesia akan menemui kesulitan dalam menjalankan sebuah usaha-usaha demi kemajuan negara, karena keluarnya Indonesia dari PBB yang menyebabkan hubungan Indonesia dengan negara lain berkurang. Solusi yang harus dilakukan adalah membuat regulasi, berinvestasi pada sumber daya yang memiliki kompetensi di bidangnya, dan juga membangun koneksi. Akhirnya, masalah kompleksiti ini dapat diatasi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 28 September 1966, negara Indonesia memutuskan untuk kembali bergabung menjadi anggota PBB. Tentu, dengan kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB diterima dengan baik oleh negara lain dan juga diterima baik oleh PBB. Keputusan pemerintah untuk kembali menjadi anggota PBB adalah karena merasakan banyak manfaat yang diperoleh oleh negara Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai 1964. Kemudian negara Indonesia memulihkan hubungannya dengan negara India, Thailand, Australia, dan negara lainnya yang sempat renggang karena politik konfrontasi Orde Lama. Kemudian pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintah Indonesia menyampaikan not pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pemerintah Singapura juga akhirnya menyampaikan not ketersediaannya untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Ambiguity. Negara Indonesia juga mengalami sebuah ambiguity yang bisa diartikan ketidakjelasnya arah dari suatu negara, di mana suatu negara membutuhkan perubahan seperti pada era krisis moneter Presiden Soeharto di tahun 1998. Cara mengatasi ambiguity yaitu dengan agility atau ketangkasan, di mana jika proses yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan semestinya, maka pemimpin harus punya rencana cadangan atau darurat, seperti Presiden Soeharto, di mana pada masa itu negara Indonesia yang ia pimpin tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ia susun. Maka dari itu ia harus memiliki rencana darurat yang dapat memprediksi dampak negatif yang akan terjadi terhadap negara. Karena tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, maka dari itu Presiden Soeharto memilih untuk melengsarkan diri dan menyerahkan kepemimpinannya kepada B.J. Habibie untuk mengatasi krisis yang terjadi di masa itu dan untuk terbukanya proses demokrasi di era reformasi. Untuk menghadapi masalah ambiguity ini pada masa pemerintahan Presiden Habibie, sebagai pemimpin negara ia memberanikan diri untuk membuat suatu hal baru. Habibie dapat berpikir bagaimana ketidakpastian ini dapat menjadi peluang menuju keberhasilan dan mampu bergerak cepat untuk mendapatkan ide dalam setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan negara pada saat itu. Walaupun pada masa kepemimpinannya dianggap sebagai masa transisi, karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan namun dapat membuat perbaikan dan perubahan bagi negara. Dalam mengatasi masalah krisis moneter, Habibie melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan unit pengelola aset negara. Lalu Habibie melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Selain itu, Habibie juga harus mengikuti sejumlah langkah reformasi ekonomi yang disyaratkan Dana Moneter Internasional melalui Structural Adjustment Program. Hasilnya dalam masa pemerintah Habibie yang singkat, rupiah tercatat menguat 34,1%. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia, yakni pada 28 Juni 1999. Kesimpulan, negara Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan. Dan pada setiap era yang terjadi di Indonesia pun terdapat banyak tantangan untuk menuju kemerdekaan dan kesejahteraan bagi bangsa. Dimulai pada masa kerajaan yang saat itu terkuat saja bisa runtuh karena datangnya para penjajah. Kemudian
Di masa Orde Baru pun Indonesia keluar dari keanggotaan PBB yang memberikan kerugian bagi Indonesia. Namun, hal tersebut dapat diatasi pada tahun 1966, pada saat Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Kehadiran Indonesia di PBB juga diterima baik oleh negara lain, juga diterima baik oleh PBB. Setelah bergabungnya Indonesia dengan PBB, Indonesia bisa memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Asia yang mana dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter di mana perekonomian Indonesia sedang sangat kacau dan banyak kekacauan lain yang saat itu harus diselesaikan. Presiden B.J. Habibie adalah salah satu contoh pemimpin yang mampu mengatasi kendala yang terjadi di Indonesia. Dengan segala upaya memperbaiki sistem pemerintahan, bahkan rupiah pernah berada di level terkuatnya pada 28 Juni 1999, yaitu Rp6.550 per 1 US dollar. Walaupun pada pemerintahan B.J. Habibie hanya dianggap sebagai masa transisi. Ini membuktikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan atau kendala yang terjadi seperti VUCA. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.